Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Agustino dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 23C4. Oke, dengan dibuatnya video ini saya ingin menjelaskan mungkin dari proyek yang sedang saya buat dari sistem informasi parkir ya. Di sini ada beberapa tugas ya, mulai dari flowchart sampai dengan UI kemarin terakhir. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari tugas tersebut. Mungkin langsung aja ke flowchart. Untuk flowchart ini tuh merupakan diagram yang menggambarkan urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu algoritma atau sistem dengan menggunakan simbol standar untuk menunjukkan aliran proses dan keputusan. Nah, di sini tuh ada pengguna, sistem, dan admin. Jadi ini tuh alur dari awal pengguna tuh menggunakan parkir gitu. Jadi dari awal pengguna menekan tombol sampai dengan ke terakhir kendaraan keluar dan selesai gitu. Nah, kita diawali dengan start, tekan tombol parkir, pengguna jadi menekan tombol parkir, lalu ada inputan ke sistem, ada validasi data kendaraan dan waktu check-in. Lalu sistem itu mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan tiket dan membuka palang pintu. Nah, sehingga pengguna pun bisa masuk ke area parkir dan parkir. Lalu ketika pengguna keluar, pengguna akan memberikan tiket berupa QR code kepada admin. Nah, nanti admin tuh akan menycan, lalu setelah di-scan nanti sistem akan menghitung durasi parkir, nominal biaya parkir, lalu akan ditampilkan nominalnya berapa. Dan pengguna pun akan melakukan pembayaran dan akan dikonfirmasi oleh admin. Sehingga nanti setelah dikonfirmasi, sistem mendapat inputan bahwa sudah dibayar dan akan membuka gate sehingga kendaraan pun bisa keluar dan selesai. Lalu untuk diagram konteks, ini merupakan gambaran secara garis besar ya dengan entitas eksternal. Di sini kan ada beberapa entitas eksternal seperti kamera, palang pintu, dan juga mesin tiket. Nah, di sini ada user memberikan inputan berupa data kendaraan, diproses di sistem parkir, memberikan perintah untuk kamera mengambil foto, lalu memberikan perintah ke palang pintu membuka palang pintu, memberikan perintah kepada mesin tiket untuk output tiket gitu. Nah, setelah itu datanya tadi dikumpulkan dan dijadikan satu lalu diberikan ke database dan ke admin parkir gitu sebagai data yang nantinya akan diproses. Lalu untuk DFD level 0 itu merupakan DFD yang menggambarkan subproses dari proses utama yang tadi. Jadi dari garis besar tadi kita rincikan lebih detail lagi. Nah, di FD level 0 ini ada beberapa. Sebenarnya prosesnya sama, cuma di sini sistem utamanya itu dibagi lagi. Di sini ada parkir masuk, parkir keluar, dan juga laporan. User itu mesin tiket menekan mesin tiket, lalu mesin tiket itu akan mendapatkan inputan kan berupa dari tekanan teman-teman mendapat inputan, lalu dia akan memberikan sinyal kepada parkir masuk ya, kepada sistem parkir itu untuk bahwa udah ada new user nih yang melakukan input. Nah, ketika itu sistem pun memberikan perintah output berupa kartu parkir. Nah, lalu sistem juga melakukan perintah untuk kamera tuh mengambil foto. Lalu juga sistem memberikan perintah kepada palang pintu membuka palang pintu. Nah, setelah itu semua datanya diambil dan diproses ke database. Nah, data masuk. Data parkir akan diberikan ke admin. Lalu setelah itu input data parkir ketika mau keluar, user akan memberikan kartu parkir ke admin. Admin pun akan menyekannya. Setelah di-scan, maka ada input data bahwa ada yang mau keluar nih, dan sistem parkir ya akan memproses bahwa ada output data dan juga biaya parkir nih. Kira-kira check in dan check outnya itu berapa menit atau berapa jam. Nah, sehingga total biayanya berapa. Nah, setelah itu akan ditampilkan dan user pun akan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, admin akan melakukan validasi, dan ketika admin sudah melakukan validasi, maka sistem pun akan membuka palang pintu tersebut. Nah, lalu selain itu juga data yang masuk tadi akan dimasukkan ke dalam laporan, dan laporan ini akan dikirimkan ke admin berupa laporan harian, mingguan maupun bulanan gitu. Oke, selanjutnya mungkin ke diagram. Sebentar, selanjutnya ke ini sistem RD. Nah, dari flowchart tadi itu kan ada beberapa
data yang muncul ya, mulai dari plat nomor, jenis kendaraan sampai dengan ID admin. Di sini akan dinormalisasi dengan normalisasi 1NF, yaitu syaratnya di mana setiap kolom atomik atau nilai tunggal. Jadi nggak ada nilai yang berulang, tidak ada grup atau kolom yang berulang. Dari raw table di atas pastikan tidak ada kolom seperti misalnya nih, waktu masuknya ada 2 di sini misalnya, atau durasinya ada 2 itu. Di sini kan nggak ada, semuanya ada 1. Nah, lalu untuk normalisasi 2NF ini yang jelas sudah 1NF dan atribut non key ini harus bergantung penuh pada primary key. Jadi non key ini harus bergantung penuh pada primary key atau key utama. Nah, karena tabel mentah memiliki data yang sebenarnya berasal dari entitas berbeda, maka kita pecah. Hasil 2NF itu tabel kendaraannya, misalnya plat nomor, jenis kendaraan. Jadi untuk tabel transaksi parkir juga dipecah lagi jadi beberapa, ada ID, plat, waktu masuk, waktu keluar, sampai status pembayaran. Lalu tabel pembayaran juga dipecah lagi menjadi ID pembayaran sampai nominal. Dan tabel admin dipecah dari ID admin sampai pasport gitu. Lalu untuk normalisasi 3NF ini syaratnya harus sudah 2NF dan tidak ada atribut non key bergantung pada atribut non key lain. Nah, berhubung di atas ini udah fix bersih semua, jadi semua tabel ini sudah memenuhi 3NF dan ERD akhirnya seperti ini. Oke, mungkin langsung aja lanjut ke ini diagram HIPPO. Ya, jadi diagram HIPPO tuh dia tuh memberikan garis besar antara inputan dan proses apa yang terjadi dan output apa sih yang dihasilkan gitu. Misalnya di sini kan ada user ini ada inputan, datanya berupa ada plat nomor, waktu masuk, jenis kendaraan, waktu keluar. Nah, prosesnya ada apa? Ada pencatatan kendaraan masuk. Ketika diproses data tadi diproses di ini pencatatan kendaraan masuk, maka outputnya itu ada data kendaraan, ada durasi parkir gitu. Lalu ketika data ini di transaksi parkir alias diproses di sistem transaksi parkir, maka data yang dihasilkan apa? Otomatis validasi pembayaran, nanti di pembayaran otomatis ada biaya parkir, tersebut ada biaya parkir. Nah, setelah itu perhitungan biaya parkir, lalu terjadi pembayaran. Nah, sebelum terjadi pembayaran dilakukan validasi dulu oleh admin. Nah, setelah itu muncul bukti pembayaran. Nah, setelah muncul bukti pembayaran ada laporan gitu. Jadi setiap proses di sini tuh ada outputnya di sini gitu. Pokoknya ini input, sebelah kiri ada user, lalu proses di tengah, dan admin ini di sini ada berupa outputnya gitu. Nah, untuk kamus datanya ada kendaraan, plat nomor, jenis kendaraan, tipe datanya ada varchar, panjangnya 20 digit gitu, keterangannya nomor kendaraan, jenis kendaraan gitu. Sampai dengan admin, password berupa varchar dengan panjang maksimal 255, passwordnya terenkripsi gitu ya. Nah, untuk UI-nya, untuk UI sistem parkir berbasis website ini ada admin, login admin, ada dashboardnya, jadi nanti ada grafik total kendaraan hari ini berapa, transaksi yang sudah selesai itu berapa, jadi yang udah check out ada berapa motor atau mobil gitu, berapa kendaraan, dan pendapatan harian. Di sini juga grafik per harinya tuh ada berapa, misalnya Senin misalnya ada 15 motor, di sini Senin ada 13, Selasa ada misalnya 19, Rabu 7, dan seterusnya gitu. Lalu untuk data kendaraan ini ada plat nomor, jenis kendaraan, dan kita tuh bisa menghapus data kendaraan ini ketika nanti misalnya sudah selesai ataupun sudah direkap di laporan, maka ini bisa dihapus dan diperbaharui dari hari ke hari gitu. Untuk riwayat transaksi ini, jadi riwayat transaksi per hari ya. Misalkan ada masuk jam 8, keluar jam 9.40, durasinya 90 menit, biayanya 5.000, statusnya sudah, jadi sudah keluar. Sedangkan ini untuk plat nomor 2 ini belum keluar. Dan sebenarnya UI-nya sudah jadi dan sudah dibuat, cuman untuk back end database itu belum masuk gitu. Jadi baru berupa UI, dan ini pun data yang ada di sini tuh itu masih di coding manualnya, jadi nggak terhubung langsung dengan database. Untuk scan QR code-nya belum ada di sini. Mungkin itu aja untuk perancangan sistem informasi parkir ya, mulai dari flowchart sampai dengan UI gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.